Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufliha, NIM 1714-1007. Saya akan menjawab pertanyaan UTS pada mata kuliah Manajemen Perbankan. Undang-undang dari perbankan itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peran Bank Indonesia terhadap pemerintah yaitu yang pertama, BI bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah, BI dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat BI atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas ekonomi, perbankan, keuangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Yang keempat, BI dapat memberikan pendapat atau pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Yang kelima, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI dan berkonsultasi dengan DPR. Yang keenam, BI dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketujuh, BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Kegiatan bank itu ada 3. Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat atau yang dikenal dengan istilah funding. Yang kedua itu menyalurkan dana kepada masyarakat yang dikenal dengan istilah lending. Yang ketiga itu jasa-jasa perbankan lainnya yang dikenal dengan istilah service. Kegiatan bank yang pertama itu ada menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Nah, di dalamnya itu ada produknya ada simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Simpanan giro atau demand deposit yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro. Kemudian ada simpanan tabungan atau saving deposit yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah, dan penarikannya dapat menggunakan slip penarikan, buku tabungan, atau kartu ATM. Kemudian ada simpanan deposito atau time deposit, yaitu simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu dan dapat ditarik dengan bilet deposito atau sertifikat deposito. Kegiatan bank yang kedua itu ada menyalurkan dana kepada masyarakat atau lending. Nah, produknya itu ada kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit produktif. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada para investor untuk melakukan investasi yang penggunaannya dalam jangka waktu panjang. Kemudian ada kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha yang biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan. Kemudian ada kredit perdagangan,
yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik itu agen-agen ataupun pengecer. Kemudian ada kredit konsumtif, yaitu kredit yang dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi. Kemudian yang terakhir itu ada kredit produktif. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, kegiatan bank yang ketiga ini yaitu jasa-jasa perbankan lainnya. Bentuk-bentuknya itu ada jasa menerima setoran-setoran seperti setoran pembayaran pajak, setoran pembayaran listrik, setoran pembayaran air, dan lain-lain. Kemudian ada jasa melayani pembayaran-pembayaran seperti pembayaran gaji, pembayaran pensiun, dan lain-lain. Kemudian ada jasa transfer antar bank. Kemudian ada inkaso. Dampak penyebaran virus COVID-19 atau virus corona ini, pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan kebijakan agar seluruh masyarakatnya untuk tetap berada di rumah. Namun, dengan kebijakan tersebut, tentu akan mempengaruhi terhadap penurunan tingkat konsumsi dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan bagi negara Indonesia yang notabene masih banyak bertumpu pada sektor konsumsi domestik, belanja kita sehari-hari, dan sektor informal lainnya, tentu hal itu akan dapat mempengaruhi keadaan perekonomian di Indonesia. Sedangkan dampak yang dirasakan dalam dunia perbankan sebagai bentuk akibat dari adanya penyebaran virus corona ini tentu akan mulai banyak terjadi kredit yang macet. Karena banyak dari nasabah bank itu yang merupakan seorang karyawan swasta, sedangkan dengan adanya penyebaran virus corona ini, para karyawan itu banyak yang diliburkan atau diberhentikan sementara, sehingga mereka tidak dapat menerima penghasilan seperti biasanya. Nah, oleh karena itu, dari para karyawan tersebut tentu akan mengalami kesulitan untuk membayar kredit per bulannya kepada bank tersebut. Maka terjadilah kredit macet. Sebenarnya, untuk menanggulangi kredit yang macet akibat penyebaran virus corona ini, pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan peraturan atau kebijakan, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter-cyclical dampak penyebaran coronavirus. OJK memberikan keringanan kepada debitur perbankan yang terdampak virus corona untuk dilakukan restrukturisasi kredit atau diberi kelonggaran untuk tidak membayar cicilan selama 1 tahun. Selain kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK, seharusnya manajemen bank harus mempunyai solusi lain untuk menanggulangi kendala yang timbul akibat COVID-19 ini. Misalnya, seperti berdasarkan pidato yang disampaikan oleh Presiden kita bahwa terdapat keringanan terhadap pelaku usaha dengan plafon kurang dari 10 meter. Terhadap hal tersebut, manajemen bank harus menunggu arahan dari OJK untuk tahap selanjutnya. Kemudian solusi yang kedua, setiap cabang atau unit bank harus lebih intens berkomunikasi dengan setiap debitur dan menekankan bahwa pembayaran kewajiban untuk dibayarkan tepat waktu. Yang ketiga, solusinya apabila terdapat debitur yang memohon untuk penundaan pembayaran kredit, dapat diajukan ke cabang atau unit bank, tetapi tentunya harus dilakukan dengan secara selektif, direview oleh masing-masing cabang atau unit bank tersebut. Apakah debitur tersebut memang butuh diberikan atau hanya mencari kesempatan dengan adanya penyebaran virus corona ini. Penundaan pembayaran kredit itu terdiri dari 2, yaitu
Repackaging untuk jangka pendek bisa dilakukan dengan cara penurunan suku bunga atau perubahan traveler check selama masa wabah virus corona ini berlangsung. Yang kedua, restrukturisasi kredit untuk jangka panjang. Tentunya hal ini akan berdampak terhadap flag yang akan terdapat di sistem layanan informasi keuangan debitur. Intinya, kunci yang harus dilakukan oleh manajemen bank untuk menanggulangi kendala yang timbul akibat adanya penyebaran virus corona ini adalah komunikasi yang lebih intens dengan nasabahnya terkait bagaimana sistem kredit tersebut.